Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Almira Amanda. Saya mahasiswi PPG dari SCT GKE Banjarmasin. Dan saya akan membawakan renungan malam kita pada edisi Sabtu 3 September 2022. Renungan malam kita pada hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-42. Di dalam perikop, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan ya Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur karena kami dapat mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon bimbing, pimpin, dan sertai kami ya Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami dan mengerti makna firman-Mu ini ya Tuhan. Karena firman-Mu inilah yang menuntun kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu inilah yang menerangi kehidupan kami, dan firman-Mu inilah yang menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, semoga kami yang mendengarkan firman-Mu ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, hanya inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu adalah syarat menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus bukanlah suatu hal yang mudah, karena ada harga yang harus kita bayar. Dan harga itu pun bukanlah harga yang murah, karena kita semua adalah pilihan Tuhan Yesus Kristus. Karena pada Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Tentunya ketika kita telah memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus, maka ada beberapa konsekuensi yang akan kita tanggung. Khususnya pada ayat yang ke-35 sampai ke-36, di dalam ayat ini yaitu adanya peperangan, dan peperangan itu akan terjadi di dalam keluarganya sendiri. Ada dua hal yang membuat peperangan ini terjadi di dalam keluarga kita sendiri. Hal yang pertama, yaitu karena keluarga itu belum mampu atau keluarga itu memang tidak bisa untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Maka keluarga itu akan menjadi musuhnya. Lalu yang kedua, ketika kita lebih menyayangi keluarga dan mengutamakan keluarga, membuat kita menjadi cenderung untuk menolak panggilan pelayanan. Karena kita tidak mau untuk meninggalkan keluarga. Seolah-olah keluarga ini menjadi suatu penghalang untuk kita mengikuti Tuhan Yesus. Dan pada ayat yang ke-37 sampai ke-39, Tuhan Yesus telah memberikan peringatan yang sangat keras. Karena siapa yang mengutamakan manusia, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Siapa yang mengutamakan nyawanya sendiri, maka ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang menolak untuk memikul salib, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sesuai nas yang telah kita baca, orang-orang yang tidak mengutamakan Tuhan Yesus, maka ia tidak layak untuk menjadi pengikut Yesus. Dan selain itu, ego manusiawi, kedagingan kita ini yang mengubah posisi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita telah menempatkan Tuhan Yesus Kristus menjadi utama dan yang terutama, dan karena kedagingan kita inilah, maka posisi Tuhan Yesus Kristus ini yang awalnya kita tempatkan yang nomor satu, terutama dan utama, menjadi bergeser ke posisi kesekian. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudarinya sekalian, kalau kita ibaratkan dalam pandangan manusiawi saja, ketika kita memilih seseorang untuk menjadi pasangan atau menjadi teman hidup kita, kita pun pasti memilih seseorang yang memprioritaskan kita, orang yang menyayangi kita, dan orang yang lebih mengasihi kita. Bahkan kita pun berharap orang itu hanya menyayangi kita saja. Dan kita pun pastinya akan malas memilih orang yang
tidak memprioritaskan kita, kita pun akan berpikir 2 kali, kita pun akan mempertimbangkan apakah orang ini dapat kita jadikan teman hidup kita atau tidak. Karena di dalam menjalani hubungan, kesetiaan dan komitmen itu pasti akan dituntut. Begitu pula ketika kita ingin menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kita menjalani hubungan dengan Tuhan Yesus. Ketika hati kita ini tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus mau menjadikan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus? Tentunya tidak kan. Kita yang manusiawi saja memilih pasangan hidup, memilih teman hidup, mempertimbangkan. Apalagi Tuhan Yesus. Karena syarat untuk mengikut Tuhan Yesus tidak ada yang mudah. Pada awalnya mungkin kita akan menderita, kita akan kesulitan, diintimidasi, bahkan konflik dalam keluarga kita sendiri. Namun, mari kita ingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa untuk kita semua. Tuhan Yesus mau dianiaya untuk kita. Tuhan Yesus mau disiksa untuk kita. Bahkan Tuhan Yesus telah memikul salib terlebih dahulu untuk kita semua. Pernyataan dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 sampai 42 ini sebenarnya tidaklah menentang keluarga, melainkan syarat sebagai pengikut Yesus hendaknya kita ini berkomitmen penuh, mempunyai loyalitas dan menyerahkan diri kita ini secara totalitas hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada siapapun, bahkan kepada anggota keluarga kita sendiri. Tuhan Yesus hanya menginginkan kita menyayangi dan mengasihi Tuhan Yesus melebihi dari siapapun. Karena ketika kita menomorsatukan Tuhan, menempatkan Tuhan di posisi yang semestinya, maka kita pun akan mampu untuk mengasihi siapapun, apalagi mengasihi anggota keluarga kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Dan mari kita masuk dalam doa syafaat, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala berkat, kasih karunia yang telah Kau curahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini ya Tuhan, kami mampu untuk mendengarkan perenungan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu, mendengar dan memahami firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan atas firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, mohon Kau berkati, Kau lengkapi, serta lancarkanlah segala program yang telah disusun dan dirancangkan, agar pelayanan gereja dapat berjalan dengan lancar dan semestinya ya Tuhan. Ya Tuhan, begitupun untuk para pendeta, pekerja, pelayan di ladang Tuhan, serta orang-orang yang rindu untuk melayani-Mu ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, dan sertailah, kuatkanlah mereka dalam menghadapi tantangan dan kondisi apapun. Serta untuk para pemuda-pemudi gereja, generasi dari generasi yang akan selalu menjalankan pelayanan gereja, jadikanlah kami berguna bagi nusa dan bangsa ya Tuhan, bagi pelayanan-Mu, dan mampukanlah kami semua menjadi sumber berkat dan menolong, serta mengasihi sesama kami semua ya Tuhan. Jadikanlah kami pemuda-pemudi yang rendah hati, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat untuk bisa menyatakan perbuatan-Mu ya Tuhan. Bimbing, pimpin, sertai langkah kehidupan kami. Karena di masa ini banyak sekali godaan yang menguji iman kami ya Tuhan. Kami serahkan pergumulan, masa depan dan cita-cita kami. Karena kami percaya ya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan keselamatan bagi kami semua ya Tuhan. Karena Engkau sungguh baik ya Tuhan, karena telah memberikan dan menghadirkan keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Mohon Engkau lindungi semua anggota keluarga kami, orang tua, dan apabila ada anggota keluarga kami yang sakit ya Tuhan, mohon Kau sembuhkan, Kau pulihkan ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan dalam pengobatan serta dalam makanan apapun ya Tuhan. Ya Tuhan,
Berilah mereka kesehatan, umur panjang, dan berkat yang berlimpah ya Tuhan. Karena jika bukan karena didikan dan dukungan oleh orang tua kami semua tidak mungkin dapat berdiri di titik ini ya Tuhan. Karena sejauh apapun kami berlari, hanya kepada Engkau dan orang tua dan keluarga tujuan kami untuk pulang ya Tuhan. Ya Tuhan, mampukanlah kami menyayangimu ya Tuhan, mengasihimu. Terlebih kami mengasihi keluarga kami ya Tuhan. Karena kami ingin menjadi pengikut-Mu yang baik ya Tuhan. Karena kami ingin menjadi pengikut-Mu yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami semua ya Tuhan. Mampukanlah kami melawan kedagingan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, mohon ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni kelalaian kami ya Tuhan. Karena seringkali kami mengecewakan-Mu, namun Engkau selalu menerima dan memaafkan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami banyak meminta kepadamu, namun sedikit sekali ya Tuhan kami melaksanakan perintah-Mu. Mampukanlah kami agar kami semua memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan begitupun orang-orang yang tidak sengaja kami sakiti hatinya ya Tuhan. Kami mohon, mampukanlah mereka untuk mengampuni kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.